Saya Yesi Justina, NIM 2023-0101-012. Halo, nama saya Elisabeth Nana Ervin dengan NIM 2023-0101-002. Kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini, kami akan membahas materi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta potensi dan karakteristik peserta didik. Simak terus ya! Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran fisik dan kuantitatif tubuh seperti tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan terukur. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral pada individu. Jika pada pertumbuhan bersifat kuantitatif dan terukur, perkembangan bersifat kualitatif dan sulit diukur secara langsung. Yang berikut karakteristik pertumbuhan. Ada yang tahu apa saja karakteristik pertumbuhan? Ya, betul sekali. Karakteristik pertumbuhan terdiri dari yang pertama dapat diukur. Dapat diukur ini misalnya berat dan tinggi badan. Kemudian, pertumbuhan terjadi pada fase tertentu. Contohnya pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Yang berikut karakteristik perkembangan. Nah, ada yang tahu karakteristik perkembangan? Ya, sama halnya seperti pertumbuhan, perkembangan juga memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya bersifat dinamis dan berkelanjutan, dan meliputi kemampuan mental, bahasa, emosional, dan sosial. Yang berikut, terdapat tahapan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kira-kira apa saja ya? Jadi, ada beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, masa parental, yaitu masa sebelum lahir atau masa ketika kita berada di dalam kandungan ibu. Kemudian masa bayi, yaitu masa di mana rentang usia kita itu mulai dari 0 bulan sampai 2 tahun atau biasa dikatakan sebagai masa batita atau bawah 3 tahun. Kemudian masa kanak-kanak awal. Ada yang tahu rentang usia masa kanak-kanak awal? Ya, betul sekali, 2 sampai 6 tahun. Kemudian masa kanak-kanak tengah. Masa kanak-kanak tengah ini merupakan masa lanjutan dari masa kanak-kanak awal, di mana anak berada di rentang usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian masa remaja, yaitu masa yang rentang usianya mulai dari 12 sampai 18 tahun. Yang berikut, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya, yang pertama faktor genetik. Ini merupakan faktor yang berkaitan dengan keturunan dan faktor biologis. Kemudian, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berkaitan dengan pendidikan, pola asuh, dan interaksi sosial. Kemudian, nutrisi. Ini merupakan faktor yang berkaitan dengan asupan makanan yang seimbang dan bergizi. Kemudian, kesehatan. Faktor kesehatan ini merupakan faktor yang berkaitan dengan fisik dan mental seseorang. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya, Yesi Justina. Kepada teman saya, persilakan.